Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi di Hexos Mary. Kali ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang serius nih kayaknya. Yang lagi ramai di komunitas Sobat Ngarik. Ada beberapa kejadian yang memicu konflik. Dan saya yakin banyak di antara kalian yang sudah mendengar tentang hal ini. Oke, tenang aja. Kita bakal bahas ini dengan kepala dingin, tanpa emosi. Karena di sini kita semua adalah keluarga besar Sobat Ngarit yang punya visi misi yang sama, yaitu terus berkarya dan menjaga kebersamaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Salah satunya adalah bagaimana kita harus merespon ketika ada perbedaan pendapat atau bahkan kebencian dari luar komunitas. Soal yang bisa kita sengkuni. Apakah kita harus melawan dengan cara yang sama? Atau justru kita pilih untuk tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang positif. Oke, tapi sebelum itu kita tonton dulu beberapa video yang akan kita reaksiin ini. Jadi menurut kalian kita harus bagaimana dan kita akan perbincangan hal ini. Oke, jangan kemana-mana, stay tune selalu bersama saya Hector Lemiri. Kita lihat bagaimana pendapat kalian juga. Silakan komen di kolom komentar ya. Kita lihat sekarang si Andi dulu ya. Karena ini nih dengkotnya nih ya. Ustad, nggak usah menyek-menyek Ustad. Pahami kau. Makanya kalau kalian itu belum paham atau belum mengerti, Anda bisa tanya bagaimana caranya bermain sosial media. Paham kau? Saya ntar ya 19.00 alias jam 7 saya melakukan live streaming ya. Saya untuk membakar baju Sobat Ngarit. Kenapa kau? Kenapa? Mau saya bakar baju Sobat Ngarit ya. Ntar jam 7 ya. 17.00 saksikan real saya bakar. Mau apa kau? Oke. Dia song banget ya teman-teman. Berbicara seperti ini. Tapi jangan terprovokasi dulu. Kita lihat aja dulu yang berikutnya. Nah, di sini dibakar. Bajunya sendiri. Bentar Bang Beta ya. Bentar Bang Beta. Blair harus jadi Santai. harus Ini bikin ada paper sisa. ya Bang Beta ya. Santai. Harus tak bersisa Blair ya, harus sampai jadi debu Jangan. Bentar Bang Beta, kita butuhnya itu ada itunya ya. Interaksinya. Enggak bisa, enggak. Habiskan. Enggak usah dibuka dulu. Habiskan. Biarin enggak apa-apa. Habiskan jadi debu. Pokoknya Habiskan baju jadi Sobat debu. Ngarit ya kita bakar ya. Bakar bro, harus dibakar ya. Aku udah gak suka soalnya ya. Harus dibakar. Dibakar baju Sobat Ngarit ya. Oke. Bakar ya. Kalian tahu sendiri kan kita bakar. Betul kita bakar ya baju Sobat Ngarit. bakar ya, bakar. bakar aja sampai jadi debu ya, sampai jadi Kita bakar ya. hanguskan. Bajunya sendiri. Bentar Bang Peta. Sebelum kita menuju ke video berikutnya, kalau menurut kalian sikap mereka ini udah dewasa atau tidak? Jadi menurut secara psikologis di sini tindakan mereka menurut kalian ini merupakan hal yang dewasa atau kekanak-kanakan? Oke, sebelum kita ke video selanjutnya, kita bahas dulu ini ya kan. Tentang perbuatan seperti ini, apakah kita harus melakukan hal yang sama atau kita datangi mereka atau kita ajak perang mereka? Karena ini konflik cukup intens ya di dalam komunitas Sobat Ngarit. Kejadian seperti ini memang bisa membuat suasana tuh menjadi panas, terutama jika ada perbedaan pendapat yang begitu tajam. Nah, sebagai keluarga Sobat Ngarit, kita ada beberapa pilihan nih untuk meresponnya. Yang pertama, tetap stay cool, tetap tenang dan sabar ya.
menghadapi kebencian dengan ketenangan itu adalah langkah pertama. Bisa saja Sengkuni yang membenci komunitas Sobat Ngarit tersebut meluapkan emosinya. Namun dengan tetap tenang, kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh tidak terprovokasi. Tadi malam saya nonton masuk ke dalam komalnya ya salah satu gengnya ini, ya dia undang-undang orang buat apalah ya, mau memprovokasi untuk atau ingin membakar lagi, ya, menyediakan kaos dan ada sepeda motor juga. Tapi kenyataannya karena kita Sobat Ngarit sudah terlatih ya kan, sudah di briefing untuk tidak terprovokasi seperti itu, tidak banyak yang datang guys. Yang nonton dikit juga. Aneh kan. Jadi hal seperti itu yang kita harapkan. Yang kedua, bisa dengan melakukan dialog secara terbuka dan konstruktif. Yang kemarin itu ada videonya Billy Yong, kemudian di situ ada Mas siapa yang di Malang itu ya, lupa aku. Ada Bas Banyu siapa lagi? Waduh, lupa ya namanya ya. Nah di situ ada Andi juga. Ada Sengkuni yang bilang Sengkuni katanya. Kok enak gitu ya jadi Sengkuni. Gak usah jadi Sengkuni lah ya kan. Tapi jadilah Sobat Ngarit, tapi di situ kita mengkritik. Karena mengkritik di dalam sebuah komunitas itu merupakan apa? Menjaga supaya Sobat Ngarit itu tetap kondusif dan fokus pada visi misi serta programnya. Nah, kita bisa mencoba setiap pendekatan dengan membuka ruang untuk berdiskusi. Tanyakan apa alasan mereka sampai membenci komunitas Sobat Ngarit. Ya, dengan begitu kita bisa mendapatkan perspektif mereka dan mungkin menemukan titik temu. Ini juga memberi kesan bahwa kita lebih mengutamakan kedamaian dan komunikasi yang baik daripada saling menyalahkan. Gitu. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menjaga citra positif komunitas. Menjaga citra positif Sobat Ngarit. Daripada membalas tindakan negatif. Lebih baik kita fokus pada kegiatan positif yang bisa menunjukkan nilai-nilai yang dipegang oleh Sobat Ngarit. Misalnya dengan ya berbagi cerita, kegiatan sosial atau kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ini bisa menunjukkan bahwa komunitas Sobat Ngarit itu, komunitas kita itu adalah tempat yang penuh kebersamaan, bukan sumber masalah. Kan begitu? Ya. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi ya. Jangan terlalu emosi. Karena kita tahu kan Sobat Ngarit seperti apa. Ya kan? Bukannya kita penakut, tapi kita lebih cool gitu intinya ya. Lebih bisa memanage hati dan diri kita sendiri. Ya, keempat mungkin kita bisa menerima perbedaan dengan bijak. Ya, tidak semua orang akan setuju atau menyukai apa yang kita lakukan dan itu adalah hal yang wajar. Sebagai komunitas kita bisa memilih untuk menerima perbedaan ini dengan lapang dada tanpa harus merasa terancam. Namun yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kekeluargaan dalam komunitas ini. Jika hal ini mengganggu ketenangan dan keharmonisan komunitas, mungkin bisa dipikirkan lagi langkah-langkah yang lebih serius. Seperti memberikan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai yang diusung oleh Sobat Ngarit. Kita bisa menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan hati yang besar. Agar komunitas tetap berjalan dengan semangat dan positif. Ya kan? Nah, Mengapa kita lebih baik diam aja kalau menurut aku ya. Mending diam aja gitu ya kan. Biarkan aja mereka. Dan mengapa lebih baik diam dan biarkan aja? Begini kawan-kawan. Dengan tidak melibatkan diri dalam perkelahian atau konflik fisik, Sobat Ngarit justru menunjukkan sikap yang lebih bijaksana dan dewasa.
Oke teman-teman, kita lihat video selanjutnya. Apakah membakar kaos yang kita beli dengan uang pribadi melanggar hukum? Nah, teman-teman dengarkan baik-baik di sini ya. Saya akan menanggapi sebuah komentator begini bunyinya di VT saya. Apakah membakar kaos yang kita beli dengan uang pribadi melanggar hukum? Saya balik pertanyaannya. Anda beli mobil sampai rumah, Anda bakar, itu urusan Anda. Tapi ketika proses pembakaran itu Anda komentar, Anda komentari yang itu menimbulkan rasa benci, rasa permusuhan, mungkin terhadap yang menjual mobil, mungkin terhadap merek mobil, atau mungkin terhadap dealer mobil, maka itu akan dijerat dengan tindak pidana. Apalagi kalau itu Anda upload di media sosial. Ringan lur ancaman pidananya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2004. Pidana penjara 6 tahun lur. Dan denda maksimum 1 miliar. Gitu ya lur jawabannya. Maka berhati-hatilah sebelum mengupload sesuatu. Terima kasih. Oke. Udah dengar kan? Sudah dengar kan? Baik-baik, dengarkan baik-baik ini. Jadi bisa jadi bagi Andik dan para kroni-kroninya tersebut bisa diancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 M. Nah, di sini ada pasalnya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Pasal ini bertujuan mencegah perpecahan, kerusuhan atau permusuhan yang didasarkan pada sara. Nah, itu sudah, guys. Yang dilakukan yang tadi, video tadi, itu sudah masuk ke pasal ini. Nah, ya. Jadi hati-hati. Jadi intinya, kalau masalah mau dibakar atau diapakan, itu hak pembeli, gitu kan. Tapi jika barang yang dibakar itu ada lambang logo dan logo itu resmi, bisa dikatakan suatu penghinaan dan penyemaran nama baik. Itu sih kalau menurut aku sih ya kan. Kalau melihat ini gitu ya. Itulah ya. Jadi Andik itu seharusnya dikasih sesuatu ya, biar tidak kemana-mana, tidak semakin menjadi. Tapi yang jelas, kalau menurut aku, pertama hati-hati nih buat yang suka bakar baju Sobat Ngarit nih, karena tentu saja ini ya dilindungi oleh hukum tentunya, dan ada pasalnya udah jelas. Atau mungkin kita biarkan aja, diem aja. Tapi kita juga perlu ada tindakan. Orang ngoceh sekuni ngoceh gini gitu ya kan. Pokoknya emang kritik tanpa landasan yang sekiranya positif kepada Sobat Ngarit. Mengkritik tapi tidak membangun. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, diem aja daripada harus main jotos-jotosan, ya kan? Itu hal yang tidak kita inginkan tentunya. Tadi saya bilang mengapa lebih baik diam dan biarkan saja. Dengan tidak melibatkan diri dalam perkelahian atau konflik fisik. Tidak jotos-jotosan. Apalagi ya, di ring gitu ya kan. Ya walaupun itu resmi ya kan. Sobat Ngarit justru ini menunjukkan. Justru ini menunjukkan Sobat Ngarit menunjukkan sikap yang lebih bijak dan dewasa. Kita bisa terus memperkuat citra positif komunitas dengan dengan kegiatan yang lebih produktif dan menunjukkan bahwa kita tidak terprovokasi oleh hal-hal negatif. Jika komunitas tetap menjaga kedamaian dan keberhasilan, maka
kebencian dari luar tidak akan mengganggu keberlangsungan komunitas tersebut. Jadi memilih untuk diam dalam arti tidak melawan dengan cara yang sama secara fisik atau dengan kebencian bisa menjadi pilihan yang bijak. Pilihan yang lebih bijak lagi mungkin menurut saya. Dengan tetap menjaga nama baik Sobat Ngarit. Jika mereka membakar kaos sebagai bentuk protes, itu justru menunjukkan kebencian mereka, ya kan? Yang berlebih. Ya. Sementara Sobat Ngarit bisa tetap berjaya dengan terus memperlihatkan tindakan-tindakan positif. Sekarang kita lanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman Sobat Ngarit. Ada masalah baru tentang kaos atau baju Sobat Ngarit ya, yang dibakar oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, oleh oknum-oknum yang suka ya, yang suka merendahkan Sobat Ngarit, yang gak suka kepada Sobat Ngarit, terutama kepada Mas Iyo. Mereka membakar di saat live, ditonton banyak orang ya, ditonton Sobat Ngarit ya, dan di sini teman-teman Sobat Ngarit, saya melihat dengan jelas baju Sobat Ngarit yang dibakar oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab di saat live di roomnya si Andi. Sangat-sangat pukul ya. Di saat itu katanya si Andi itu berada di Jawa Tengah ya. Tetapi komenan yang dibawa itu mungkin mereka nggak bisa ngomong, cuma berkomentar. Nah, teman-teman kita semua sebagai Sobat Ngarit berkomentar ya, geram dengan kelakuan itu. Seandainya ada salah satu teman-teman Sobat Ngarit naik mungkin membantu ngomong di saat itu, tetapi apalah daya, mereka itu cuma bisa berkomentar dan mengetik di bawah. Orang yang ada di atas live-nya si Andi itu meriakan kebakaran bajunya Sobat Ngarit. Kalian terima apa? Aku mau tanya. Coba kalian berkomentar. Ya. Kita tuh semuanya ada rasa sakit hati, guys. Cuman kita lebih dewasa daripada mereka. Kita anggap mereka itu anak-anak gitu kan. Anak TK. Yang mereka lakukan ini menurut saya lucu gitu loh. Ngapain membakar kaos Sobat Ngarit? Mau membakar kaos Sobat Ngarit punya orang lain juga. Aduh, main bakar-bakaran nggak ngaruh sih kalau menurut aku. Kalau aku sendiri ya, nggak tahu kalau buat teman-teman semuanya. Ya yang jelas kita nunggu aja bagaimana tindakan teman-teman semua. Karena sudah jelas tadi ada dasar hukumnya. Oke, sengaja kalau terbukti bersalah, yang pasti mereka bakal cepat-cepat pakai baju oranye, ya kan? Pakai baju oranye bos, yang pasti baju Shopee, oke? Ngarit, nggak usah sok-sokan share lah. Awakmu ini nyelot suwi dan memang gak kena disabar-sabarin, Dik. Dik, siap no? Siap no? Ya. Kita ketemu di ring resmi. Ada skill. Kon cari preman kan. Tak temu yo kebak pisan to. Kon ape ning ngobong to. Kelambine Sobat Ngarit. Kon ape nyegat to. Anggota Sobat Ngarit di dalan. Aku kepengen ngerti ya. Atosmu kaya apa to jane? Atos sirahangmu iki padha enggak ambek atos si cocotanmu. Ayo.
Santai nih tanda tangan. Siap Pak Ustadz, mantap. Kalau memang sekiranya begitu, silakan. Tapi yang jelas, kalau saya sendiri pribadi, biarkan urusan polisi yang menanggapinya. Oke, tinggal laporin aja. Karena udah masuk pasal tuh. Alright? Oke teman-teman, seperti apa pendapat kalian? Silakan komen-komentar aja di bawah. Jadi pendapat kalian bagaimana? Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh para petinggi-petinggi Sobat Ngarit? Jangan kepasiun, ya kan? Petinggi-petinggi Sobat Ngarit semuanya atas kejadian-kejadian seperti ini. Dibiarkan aja, didiamkan aja sampai mereka pusing, ya kan? Kenapa Sobat Ngarit kok tidak terpengaruh dengan provokasi kita, gitu kan ya? Kenapa? Udah. Atau kita laporkan orang ini ke polisi. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu videonya. Terima kasih udah nonton. Ditunggu lo komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.